Hello my student, how are you today? I hope you're fine today. Okay, my beloved student, we are going to learn about news item tag. Do you know news item tag? Okay, today we are going to learn about it. Jadi hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar news item tag dengan tujuan pembelajaran, yaitu nanti setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh melalui media video pembelajaran ini, kalian nanti akan mampu memahami definisi fungsi sosial dan isi dari suatu berita atau peristiwa penting dengan mudah. Do you ever reading news, my student? Pernahkah kalian membaca berita? Okay, there are many kinds of news items. You can see the example. There are criminal news, ada news, entertainment news, economic news, policy news. Jadi ada berbagai macam berita, yaitu tentang kriminal, tentang bisnis, tentang entertainment, artis itu ya, dan berita ekonomi, berita politik, ataupun berita sosial. Saya yakin Anda pernah menonton TV, karena Anda melihat berita tentang hiburan misalnya, itu memberitakan tentang salah satu artis. Itu maksudnya adalah di entertainment news yang melalui media elektronik. Ada berbagai macam berita, baik media elektronik ataupun media cetak. Okay, do you know what is a news item, my student? Apakah kalian tahu apa itu news item? Jadi news item definisinya adalah a text that inform the reader about newsworthy or important event of the day. Jadi news item adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang suatu peristiwa penting atau peristiwa yang memang perlu kita perhatikan, kita tahu pada hari itu. Jadi itu adalah news item. Kemudian anak-anak sekalian, the purpose of news item. Jadi tujuan daripada teks news item is to tell or to inform the reader about this birthday or important event of the day. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menginformasikan kepada pembaca tentang pentingnya peristiwa yang telah terjadi pada hari itu. Itu tujuan daripada news item text. Berikutnya yaitu struktur teks, atau the structure of the text. Struktur teks news item itu terdiri dari 3. The first one, an event or newsworthy event. Jadi yang pertama itu adalah peristiwa pokok. Maksudnya adalah headline and the summary of the news. Jadi main event atau newsworthy event itu adalah headline-nya. Karena kalau dalam teks misalnya kita bisa menjumpai pada judul, karena itu adalah inti atau rangkuman pada kita. And then the second, background event or elaboration. Yang kedua itu adalah background event atau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa atau elaborasi. The easiest one, gampangnya itu adalah di sana menjawab 5W 1H. Jadi di sana memuat why, who, what, when, where. Dan yang terakhir yang 1H adalah how.
Jadi ketika nanti kalian membaca berita pasti akan menemukan jawaban-jawaban terkait dengan 5W dan 1H. Itu adalah elaboration. Kemudian struktur yang ketiga yaitu source atau resource information. It contains comment by participant, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi itu berisi tentang statement dokumen dari pelaku atau mungkin korbannya ya, atau mungkin juga pakar yang membidangi dari sebuah peristiwa tersebut. Yang dimaksudkan adalah ini berita-berita yang memang benar-benar valid keberadaannya. Cases of violence against women, children on the rise last year. Minister fight to save child of rape 7 years old. More cases of violence against children and women were reported to the authorities in 2021 than in previous years, with most cases occurring in household, women's empowerment and child protection, Minister Bintang Puspayuga said. In a meeting with the House of Representatives Commission 8, which oversees religious and social affairs, women's empowerment, and child protection, Bintang said, the majority of the reported cases involving children were sexual assault, while most women face physical violence. According to the ministry's online database, 40,517 cases of violence against children were reported last year. The figure was an increase from 11,057 cases and 11,278 cases reported in 2020 and 2019 respectively. Oke, my beloved student, tadi setelah Anda mendengarkan skrip dari native speaker, sekarang Bapak akan mencoba untuk menjelaskan isi daripada news item teks berikut. Masih ingat sebelum kita teks yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah main event atau headline newsnya. Dalam hal ini kita bisa lihat di dalam teks headline newsnya adalah ada di title atau di judul Cases of Violence Against Women Children on the Rise last year. Minister fight to save child of rape 7 years old. Jadi kasus daripada kejahatan melawan wanita dan anak-anak meningkat tahun yang lalu. Jadi menteri berjuang untuk menyelamatkan kejadian tersebut, utamanya yaitu anak-anak yang usia 7 tahun. Ini adalah headline newsnya atau main event. Kemudian yang kedua adalah elaboration. Elaborasi itu berisi tentang proses daripada kejadian suatu peristiwa, di mana dari elaborasi ini menjawab 5W 1H, yaitu kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, dan yang satu yaitu bagaimana. Kita bisa lihat di dalam paragraf berikut. More cases of violence against children and women were reported to the authorities in 2021 than in previous years. Jadi banyak kasus-kasus kejahatan melawan anak-anak dan wanita yang telah dilaporkan kepada wajib pada tahun 2021 pada tahun sebelumnya. Dan kasus-kasus tersebut terjadi di dalam rumah tangga. Jadi itu adalah yang dikatakan oleh Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Wanita Bapak Bintang Puspayuga. Kemudian dalam sebuah meeting atau pertemuan di gedung Dewan Komisi 8, di mana perlindungan anak
pemberdayaan wanita, sekaligus hubungan sosial dan agama luar negeri, Bapak Bintang Puspayoga menyatakan mayoritas yang dilaporkan kasus-kasus itu melibatkan anak-anak, di mana sexual abuses atau penyalahgunaan seksual. Sementara kebanyakan wanita itu kejadiannya adalah kejahatan secara fisik. Itu adalah elaborasinya, di mana di situ bisa menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya apa? Ya, itu adalah terkait dengan kejahatan anak-anak dan wanita. Kemudian kapan? Itu tertera pada tahun 2021. Berikutnya di mana? Nah, itu ada jawaban, yaitu household, yaitu 3 rumah tangga. Nah, itu antara lain tentang elaborasinya. Kemudian yang ketiga, pembentukan untuk text item, yaitu sources atau resource information, sumber informasi. Itu bisa kita temukan, yaitu menurut database online Menteri atau according to the Ministry's online database, yaitu ada 14.517 kasus kejahatan yang melawan anak-anak dan yang dilaporkan tahun lalu. Yang kesemuanya itu meningkat dari 11.057 kasus dan 9.208 kasus yang dilaporkan, yaitu dengan rentangan tahun 2020-2019 secara berurutan. Nah, itu adalah sumber berita dari news item yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian berita ini Bapak ambil dari https ya, www.thejakartapost.com. Sekarang sudah bisa dipahami ya isi daripada news item berikut. Oke, Mas Judan, setelah Anda mengetahui isi daripada satu contoh news item tag, sekarang sudah bisa dimengerti ya apa itu news item, kemudian fungsinya apa, tujuannya apa, dan perlu diingat juga faktor pembentukan daripada struktur teksnya. Jadi ingat ya, ada 3, yaitu main event, kemudian elaboration, dan yang ketiga source atau resource information. Oke, untuk berikutnya Bapak harap kalian nanti berlatih ya untuk mencari news item tag. Kemudian kalian coba jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut dari news item yang sudah Anda dapatkan, yaitu apa itu berita yang Anda dapatkan, kemudian di mana dan kapan itu terjadinya peristiwa, dan mengapa itu terjadi, penyebabnya apa, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan situasi daripada peristiwa itu apa saja. Oke, demikian dari Bapak, semoga kalian paham. Kalau nanti ada kesulitan bisa ditanyakan gitu ya. So that's all, my student, about the material of news item for today. I hope you are fine and you are happy in this session. Jadi demikian untuk materi pada kesempatan hari ini. Semoga membawa kemanfaatan untuk kita semuanya dan kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, that's all. Have a nice day. See you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.